Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Di malam tahun baru ketika jutaan orang merayakan dengan tawa dan kembang api, seorang pria justru berdiri sendirian di balkon apartemennya, memegang sebuah pesan suara yang belum pernah ia dengar. Setahun terakhir telah merenggut ayahnya, menggoyahkan imannya, dan meninggalkan pertanyaan yang tak pernah berani ia ucapkan. Namun di detik ketika tahun berganti, satu pengakuan rahasia dari orang yang paling ia hormati mengubah cara pandangnya tentang Tuhan, iman, dan kebenaran. Ini bukan kisah tentang perayaan, melainkan tentang satu pilihan sunyi, pilihan yang mampu mengubah seluruh arah hidup seseorang. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya, agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Ihsan selalu bangun sebelum alarmnya berbunyi, bukan karena disiplin yang berlebihan, melainkan karena kota tempat ia tinggal jarang benar-benar tidur. Dari lantai 20 apartemennya, suara kendaraan yang bersahutan, dengung pendingin udara gedung-gedung di sekitarnya, dan cahaya lampu kota yang tak pernah padam menjadi latar tetap hidupnya. Pagi datang bukan dengan kesunyian, melainkan dengan kesinambungan, seolah malam hanya berganti warna, bukan berhenti. Ia berdiri sejenak di depan jendela besar ruang tamunya, secangkir kopi hitam di tangan kanan, menatap jalanan yang mulai dipadati orang-orang dengan tujuan masing-masing. Wajah Ethan tenang, rapi, seperti hidupnya yang tersusun dalam garis lurus. Usianya awal 30-an, cukup dewasa untuk tahu apa yang ia lakukan, cukup muda untuk masih menyimpan harapan, meski jarang ia sebut dengan nama itu. Pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultan berjalan stabil, tidak gemilang, tapi aman. Setiap pagi, ia mengenakan kemeja yang disetrika rapi, jam tangan sederhana yang selalu tepat waktu, dan sepatu hitam yang jarang tergantikan. Di kantor, ia dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan, tidak banyak bicara, tidak mencari perhatian, menyelesaikan tugas tepat waktu. Rekan-rekannya sering menyebutnya orang baik, sebuah sebutan yang netral, tidak berlebihan, namun cukup untuk menandakan bahwa Ethan tidak pernah menjadi masalah. Di sela-sela kesibukan kota dan ritme kerja yang konsisten, Ethan menjalani hidup seperti banyak orang lain di kota besar. Makan siang singkat, rapat berulang, perjalanan pulang yang melelahkan, dan malam yang diisi dengan kesunyian yang nyaman. Ia tidak merasa kekurangan apapun. Apartemennya cukup luas untuk satu orang, cukup bersih untuk disebut rapi, dan cukup sunyi untuk menjadi tempat beristirahat. Hidupnya tidak penuh kejutan, tapi juga tidak terasa kosong. Setidaknya itulah yang ia yakini. Setiap akhir pekan, Ethan hampir selalu menyempatkan diri mengunjungi orang tuanya, atau setidaknya dulu ia selalu begitu. Rumah masa kecilnya berada di pinggiran kota, sebuah rumah 2 lantai dengan halaman kecil dan pohon mangga yang ditanam ayahnya puluhan tahun lalu. Di sanalah ia dibesarkan, dalam keluarga Nasrani yang dikenal baik dan terhormat di lingkungan sekitar. Ayahnya aktif di gereja, ibunya mengurus berbagai kegiatan sosial. Nama keluarga mereka dikenal sebagai keluarga yang taat, rapi, dan bersahaja. Sejak kecil, iman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup Ethan, meski ia tak pernah mengingat satu momen pun ketika ia benar-benar memilihnya. Doa sebelum makan, kebaktian hari Minggu, perayaan Natal yang hangat, semuanya hadir sebagai kebiasaan yang mengalir alami. Tidak pernah ada paksaan, tapi juga tidak ada pertanyaan. Iman diterima sebagaimana seseorang menerima bahasa ibu. Ia tumbuh bersama itu, tanpa perlu memikirkannya. Ayah Ethan adalah sosok yang paling ia hormati. Seorang pria tenang, berbicara seperlunya, dengan tatapan mata yang selalu memberi kesan bahwa ia mendengarkan sepenuh hati. Ayahnya tidak banyak memberi nasihat panjang, ia lebih sering menunjukkan daripada menjelaskan. Ketika Ethan gagal dalam ujian sekolah,
Ayahnya tidak memarahinya, hanya duduk di sampingnya dan berkata bahwa hidup tidak selalu tentang hasil, tapi tentang kesediaan untuk tetap berdiri. Kalimat-kalimat sederhana itu menempel kuat di ingatan Ethan, jauh lebih kuat daripada khutbah manapun. Hubungan mereka hangat, meski tidak selalu penuh kata-kata. Ada kenyamanan dalam kebersamaan yang sunyi, duduk bersebelahan di ruang tamu, menonton berita malam tanpa saling menyela, atau berjalan pagi di sekitar kompleks sambil membicarakan hal-hal ringan. Ethan tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya adalah contoh iman yang kokoh, tenang, tidak berisik, tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika Ethan pindah ke apartemen di pusat kota, ayahnya hanya berpesan satu hal, agar ia tetap menjadi orang baik dimanapun ia berada. Tidak ada larangan, tidak ada ketakutan berlebihan tentang dunia luar. Ayahnya percaya bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di rumah cukup kuat untuk menemani anaknya menjalani hidup sendiri. Menjelang akhir tahun, kota mulai berubah wajah. Lampu-lampu hias dipasang di sudut jalan, pusat perbelanjaan dipenuhi dekorasi perayaan, dan iklan-iklan tahun baru bermunculan. Rekan kerja Ethan sibuk membicarakan rencana liburan, pesta, dan resolusi yang terdengar optimis. Ethan mendengarkan sambil tersenyum kecil, sesekali ikut tertawa, meski tak banyak bicara tentang rencananya sendiri. Baginya pergantian tahun tidak pernah terasa istimewa. Ia tetap bekerja, tetap pulang, tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang selalu ia lakukan setiap akhir Desember. Berdiri di balkon apartemennya pada malam hari, memandangi kota dari ketinggian. Dari sana, semuanya tampak teratur. Lampu-lampu gedung menyala seragam, kendaraan bergerak seperti aliran yang tertib. Tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan yang benar-benar sampai ke hatinya. Di luar, hidup berjalan cepat. Di dalam, Ethan merasa stabil. Ia tidak sedang mencari apapun dan tidak merasa kehilangan sesuatu. Iman ada, seperti perabot lama di rumah, tidak sering diperhatikan, tapi selalu dianggap ada. Masa depan tampak jelas dalam garis besar. Bekerja, menabung, mungkin suatu hari berkeluarga. Semua terlihat masuk akal. Jika seseorang melihat hidup Ethan dari luar, mereka akan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Bahkan Ethan sendiri akan mengatakan hal yang sama jika ada yang bertanya. Ia tidak sedang berperang dengan dunia, tidak sedang melawan keyakinan, dan tidak sedang mencari jawaban besar. Tahun itu, sebelum semuanya berubah, Ethan berdiri di tengah hidupnya dengan keyakinan sederhana bahwa segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk sementara waktu, itu sudah lebih dari cukup. Dan untuk sementara waktu, itu sudah lebih dari cukup. Hingga suatu pagi, hidup Ethan mulai bergerak di luar rutinitas yang selama ini ia yakini akan selalu stabil. Panggilan telepon itu datang di tengah jam kerja, ketika Ethan sedang menatap layar komputer dengan pikiran setengah kosong. Suara ibunya terdengar lebih pelan dari biasanya, seolah setiap kata harus melewati jarak yang jauh sebelum sampai ke telinganya. Ayahnya jatuh sakit, tidak mendadak, tidak dramatis, hanya keluhan yang tak kunjung reda, tubuh yang semakin lelah, dan pemeriksaan dokter yang berujung pada rangkaian tes lanjutan. Ethan menutup telepon dengan perasaan samar. Bukan panik, bukan juga tenang. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dadanya, namun belum memiliki nama. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjalanan pulang pergi dari apartemen ke rumah orang tuanya. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat dengan aroma obat-obatan dan suara batuk yang tertahan. Ayah Ethan masih tersenyum ketika mereka bertemu, masih berusaha bercanda, masih menyebut sakitnya sebagai hal kecil yang akan segera berlalu. Ethan mempercayainya, atau setidaknya berusaha. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Keluarga mulai lebih sering berdoa bersama. Setiap malam mereka berkumpul di ruang tamu, memegang tangan satu sama lain, memanjatkan doa dengan suara lirih namun penuh harap. Nama Tuhan disebut berulang-ulang,
disertai permohonan kesembuhan dan kekuatan. Pendeta gereja datang beberapa kali, membawa kata-kata penguatan, mengingatkan bahwa setiap ujian memiliki maksud. Komunitas gereja bergantian menjenguk, membawa makanan, senyum, dan kalimat-kalimat yang terdengar menenangkan. Ethan ikut duduk di antara mereka, mengangguk, menundukkan kepala saat doa dipanjatkan. Dari luar, ia tampak seperti anak yang beriman dan patuh. Dari dalam, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kebingungan yang sunyi. Ia melihat ayahnya semakin lemah dari hari ke hari. Nafas yang dulu teratur, kini tersengal. Langkah yang dulu mantap, kini harus dibantu. Tidak ada kemarahan dalam diri Ethan, hanya pertanyaan kecil yang muncul tanpa diundang, lalu segera ia tekan kembali. Ia bertanya-tanya, mengapa doa-doa itu tidak segera dijawab? Mengapa penderitaan harus berlangsung begitu lama, begitu perlahan, seolah setiap hari dirancang untuk menguras sisa tenaga dan harapan? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Ethan segera menyingkirkannya. Ia meyakinkan diri bahwa iman tidak diukur dari seberapa cepat jawaban datang, tetapi dari seberapa sabar seseorang menunggu. Itu yang selalu ia dengar. Itu yang selalu ia yakini. Namun, menyaksikan penderitaan dari jarak dekat adalah pengalaman yang berbeda. Ethan mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Tangan ayahnya yang gemetar saat memegang gelas, tatapan kosong yang muncul di sela rasa sakit, dan keheningan panjang setelah doa selesai dipanjatkan. Ayahnya jarang mengeluh, tapi justru itu yang membuat Ethan semakin gelisah. Ada kekuatan dalam sikap ayahnya, namun juga ada kesedihan yang tak terucap. Waktu berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Kondisi ayah Ethan memburuk secara perlahan, hampir tak terasa jika dilihat dari hari ke hari, namun jelas jika dibandingkan dari bulan ke bulan. Rumah sakit menjadi tempat yang semakin akrab. Bau antiseptik, suara mesin, dan langkah perawat menjadi bagian dari rutinitas baru. Ethan tetap bekerja, tetap menjalani hidupnya di kota, namun pikirannya sering tertinggal di ranjang rumah sakit tempat ayahnya terbaring. Di hadapan orang lain, ia tetap tenang. Ia menjawab pertanyaan dengan singkat, tersenyum ketika diberi semangat, dan mengucapkan terima kasih atas setiap doa. Tidak ada air mata berlebihan, tidak ada ledakan emosi. Ia merasa perlu menjadi kuat, seperti ayahnya. Namun di malam hari, ketika sendirian di apartemen, ia duduk lama tanpa melakukan apapun, membiarkan kelelahan itu menumpuk tanpa jalan keluar. Akhirnya hari itu tiba dengan cara yang hampir sunyi. Ayah Ethan menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari, saat cahaya matahari baru menyelinap melalui jendela rumah sakit. Tidak ada jeritan, tidak ada kepanikan, hanya keheningan yang panjang, diikuti tangis tertahan dari ibunya. Ethan berdiri di samping ranjang, menatap wajah ayahnya yang kini tenang. Untuk sesaat, ia merasa lega karena penderitaan itu berakhir. Lalu kehampaan datang, menyapu semua yang tersisa. Pemakaman berlangsung sederhana, penuh doa dan kata-kata penghiburan. Banyak orang datang, mengenang kebaikan ayahnya, menyebutnya sebagai teladan iman. Ethan mendengarkan semuanya dengan kepala tertunduk. Ia mengucapkan terima kasih, menjabat tangan, dan menerima pelukan. Dari luar, ia tampak tegar. Dari dalam, ada ruang kosong yang tak bisa ia isi dengan apapun. Beberapa hari setelah pemakaman, saat Ethan membereskan barang-barang ayahnya, ia menemukan ponsel lama yang disimpan di laci meja. Di dalamnya, ada satu pesan suara yang belum pernah didengarkan, tertanggal beberapa hari sebelum ayahnya meninggal. Ethan memandang layar ponsel itu lama sekali. Jarinya sempat bergerak, lalu berhenti. Ia belum siap.
Pesan itu tetap tersimpan, tidak terhapus, tidak diputar. Menjadi sesuatu yang ia bawa pulang ke apartemennya, disimpan rapi di dalam saku jaket, lalu dipindahkan ke meja kecil di samping tempat tidur. Setiap malam, ia melihatnya tanpa menyentuhnya, seolah pesan itu menyimpan lebih dari sekedar suara, sebuah kebenaran yang belum sanggup ia hadapi. Dan di sanalah retakan itu berada, tidak terlihat dari luar, tidak pernah dibicarakan, namun perlahan mengubah cara Ethan memandang hidup yang selama ini ia anggap baik-baik saja. Dan di sanalah retakan itu berada, tidak terlihat dari luar, tidak pernah dibicarakan, namun perlahan mengubah cara Ethan memandang hidup yang selama ini ia anggap baik-baik saja. Hingga malam itu datang dan memaksanya berdiri tepat di antara dua waktu, dua keyakinan, dan dua kemungkinan hidup. Malam tahun baru turun ke kota dengan cara yang berisik. Jalanan dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat, klakson bersahutan, dan tawa orang-orang yang menantikan pergantian angka di kalender. Dari ketinggian apartemennya, Ethan bisa melihat kilatan cahaya kembang api percobaan yang sesekali meledak lebih cepat dari jadwal, seolah kota tak sabar menyambut tahun yang baru. Di layar-layar gedung seberang, hitung mundur mulai dipasang, angka-angka besar yang akan segera bergerak menuju nol. Ethan tidak ikut dalam perayaan apapun. Ia menolak ajakan rekan kerja, membalas pesan singkat dengan alasan lelah, lalu menonaktifkan sebagian notifikasi di ponselnya. Malam itu, ia memilih kesendirian. Balkon apartemennya menjadi tempat ia berdiri, bersandar pada pagar besi dingin, memandangi kota yang bersinar, namun terasa jauh. Udara malam menyentuh wajahnya, membawa aroma asap dan sesuatu yang samar, campuran kegembiraan dan kegelisahan. Di dalam apartemen, lampu dibiarkan redup. Tidak ada musik, tidak ada televisi yang menyala. Hanya suara kota yang samar dan detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Ethan membiarkan pikirannya berjalan mundur, menelusuri setahun terakhir yang terasa panjang dan berat. Wajah ayahnya muncul berulang kali dalam ingatan. Senyum tipis, tatapan tenang, dan cara bicaranya yang selalu terukur. Ia teringat rumah sakit, doa-doa yang dipanjatkan, dan keheningan pagi ketika segalanya berakhir. Ponsel di saku jaketnya terasa lebih berat malam itu. Pesan suara yang selama ini ia hindari seperti menunggu waktu yang tepat untuk didengar. Ethan tahu, ia tidak bisa terus menundanya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong, bukan dengan paksa, tetapi dengan keheningan yang mendesak. Ia masuk kembali ke dalam apartemen, duduk di kursi dekat jendela, dan menatap layar ponselnya lama sekali. Hitung mundur di luar mulai terdengar. Suara orang-orang bersorak, menghitung angka dengan penuh semangat. 10, 9, 8. Ethan menarik napas panjang. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia menekan tombol putar. Suara ayahnya terdengar pelan, lebih lemah dari yang ia ingat, namun tetap jelas. Ada jeda singkat sebelum suara itu berbicara, seolah ayahnya juga sedang mengumpulkan keberanian. "Ethan," kata suara itu, lembut dan tenang. "Kalau kamu mendengar pesan ini, berarti aku mungkin sudah tidak ada." Ethan menelan ludah. Dadanya terasa sesak, namun ia tidak menghentikan rekaman itu. Suara ayahnya berlanjut, menceritakan hari-hari terakhirnya dengan kejujuran yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tentang sakit yang panjang, tentang waktu-waktu sunyi ketika semua orang sudah pulang, dan tentang pikirannya yang sering terjaga di malam hari, memikirkan hidup dan akhir yang semakin dekat. Lalu kalimat itu datang, sederhana namun mengguncangkan. Ayahnya mengaku bahwa di akhir hidupnya, ia telah menemukan jalan iman yang berbeda. Bukan karena kebencian, bukan karena kekecewaan pada masa lalu, melainkan karena pencarian yang jujur dan panjang. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan seseorang yang tak sengaja, tentang percakapan ringan yang berlanjut menjadi renungan mendalam, dan tentang bagaimana ia mulai membaca, mendengar,
dan merasakan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Dalam Islam, kata ayahnya dalam rekaman itu, aku menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Aku menemukan Tuhan yang esa, yang tidak perlu dibagi, yang tidak perlu dijelaskan dengan rumit. Tauhid itu sederhana, Ethan, tapi justru disitulah kedalamannya. Di luar, angka terus bergerak. 5, 4, 3. Kembang api mulai meledak lebih sering, suaranya mengguncang udara. Di dalam apartemen, Ethan duduk diam, matanya tak berkedip. Dunia seakan menyempit pada suara ayahnya yang mengalir pelan, menjelaskan tentang sujud yang pertama kali ia lakukan dengan rasa takut sekaligus lega, tentang doa-doa yang terasa lebih jujur, dan tentang ketenangan yang datang tanpa janji duniawi. Aku tidak sempat memberitahu siapapun. Aku tidak ingin membuat keluargamu bingung atau terluka. Ini adalah perjalanan pribadiku, dan aku ingin kamu tahu, bukan agar kamu mengikuti aku, tapi agar kamu mengerti bahwa iman bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. 2, 1, 0. Sorak-sorai meledak di seluruh kota. Kembang api memenuhi langit dengan cahaya warna-warni. Tahun baru tiba dengan gegah gempitar. Namun di dalam diri Ethan, tidak ada perayaan, hanya keheningan yang pekat bercampur dengan getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pesan itu hampir berakhir ketika ayahnya mengucapkan kalimat terakhir, kalimat yang akan terus meriang di benak Ethan lama setelah rekaman berhenti. Jangan takut mencari kebenaran, nak. Tuhan tidak tersinggung oleh pertanyaan yang jujur. Yang ia inginkan hanyalah hati yang berani. Rekaman berhenti. Suara kota kembali masuk, namun terdengar jauh. Ethan menatap layar ponselnya yang kini gelap, lalu menoleh ke arah langit yang masih dipenuhi kembang api. Di detik pergantian tahun itu, fondasi hidup yang selama ini ia anggap kokoh terasa bergeser. Iman yang dulu tenang dan datar, kini berubah menjadi pertanyaan besar yang tak bisa ia lagi abaikan. Ethan berdiri, melangkah kembali ke balkon dan memandangi kota dengan mata yang berbeda. Tahun telah berganti, tetapi sesuatu di dalam dirinya baru saja runtuh, dan sekaligus mungkin mulai terbentuk kembali. Tahun telah berganti, tetapi sesuatu di dalam dirinya baru saja runtuh, dan sekaligus mungkin mulai terbentuk kembali. Meninggalkan Ethan dalam keadaan yang tak sepenuhnya hancur, namun juga tak lagi utuh seperti sebelumnya. Hari-hari setelah malam tahun baru berjalan dengan ritme yang aneh. Kota kembali pada kesibukannya, kantor kembali dipenuhi email dan rapat, dan orang-orang kembali membicarakan resolusi serta rencana masa depan. Ethan kembali bekerja seperti biasa, duduk di kursinya, menatap layar komputer, menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut fokus. Dari luar, tak ada yang berubah. Ia tetap orang yang sama, rapi, tenang, dan dapat diandalkan. Namun di dalam, pikirannya jarang benar-benar hadir di tempat yang sama dengan tubuhnya. Pesan suara ayahnya terus berniang, bukan sebagai suara yang berisik, melainkan sebagai gema yang pelan namun konstan. Kalimat demi kalimatnya muncul di sela aktivitas sehari-hari. Saat Ethan menunggu lift, saat lampu merah menyala terlalu lama, atau saat malam tiba dan apartemen kembali sunyi. Ia tidak memutar ulang pesan itu. Ia tidak perlu. Setiap kata seolah sudah terpatri di dalam ingatannya. Kegelisahan itu tidak meledak menjadi kepanikan. Ia hadir dengan cara yang lebih halus, lebih melelahkan. Ethan mulai mempertanyakan hal-hal kecil yang dulu ia anggap selesai. Ia mendapati dirinya berpikir tentang iman, bukan sebagai tradisi, melainkan sebagai pilihan. Pikiran itu membuatnya merasa bersalah, seolah ia sedang mengkhianati sesuatu yang suci. Setiap kali rasa bersalah itu muncul, ia mengingat wajah ayahnya di akhir hidup. Tenang, tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Ingatan itu tidak menjawab pertanyaannya,
tetapi membuatnya berani untuk tidak langsung menutupnya. Suatu malam, tanpa rencana yang jelas, Ethan membuka laptop dan mulai membaca. Ia tidak mengetik kata-kata besar atau pertanyaan provokatif. Ia hanya mengetik hal-hal sederhana tentang Islam, tentang tauhid, tentang makna sujud. Ia membaca pelan, berpindah dari satu halaman ke halaman lain, berhenti ketika merasa lelah, lalu melanjutkan lagi keesokan harinya. Tidak ada catatan, tidak ada target. Ia tidak sedang mencari pembenaran, hanya mencoba memahami. Semakin ia membaca, semakin ia teringat pada ayahnya. Perubahan kecil yang dulu tak ia sadari kini tampak jelas. Ketenangan yang berbeda, cara ayahnya memandang hidup di hari-hari terakhir, dan penerimaan yang terasa lebih dalam. Dulu Ethan mengira itu adalah hasil dari kepasrahan pada sakit. Kini, ia mulai bertanya-tanya, apakah itu berasal dari sesuatu yang lebih mendasar. Suatu malam, tanpa rencana yang jelas, Ethan membuka laptop dan mulai berjalan. Tanpa tujuan jelas, langkahnya membawanya ke sebuah masjid kecil di antara deretan toko dan rumah tinggal. Bangunannya sederhana, nyaris tersembunyi. Ia berhenti di seberang jalan, berdiri cukup lama, hanya mengamati. Tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang memperhatikannya. Pintu masjid terbuka, memperlihatkan ruang yang bersih dan tenang. Tanpa sepenuhnya memahami keputusannya sendiri, Ethan menyeberang dan masuk. Ia melepas sepatu seperti yang ia lihat orang lain lakukan, lalu duduk di sudut ruangan. Tidak ada yang bertanya siapa dirinya. Tidak ada yang mendekat untuk memberi penjelasan panjang. Ia hanya duduk, membiarkan keheningan itu menyelimutinya. Suasana masjid terasa berbeda, tidak asing, namun juga tidak sepenuhnya akrab. Ada ketenangan yang tidak menuntut apapun darinya. Ethan kembali ke masjid itu beberapa kali setelahnya, selalu dengan cara yang sama, tanpa pengumuman, tanpa identitas. Ia datang, duduk, mengamati orang-orang yang beribadah, lalu pulang. Setiap kunjungan menimbulkan dialog batin yang panjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia sedang melangkah terlalu jauh? Apakah ia akan melukai ibunya jika melanjutkan pencarian ini? Dan apakah ia siap menghadapi perubahan yang mungkin tak bisa ia tarik kembali? Ketakutan itu nyata. Ia tidak menyangkalnya. Namun di balik ketakutan itu, ada kejujuran yang perlahan tumbuh. Ethan mulai mengakui bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar memilih imannya. Ia hanya menerimanya, seperti menerima warna langit atau arah angin. Pencarian ini, betapapun sunyinya, terasa lebih jujur dari apapun yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tidak ada momen dramatis, tidak ada cahaya terang yang tiba-tiba menyinari hidupnya. Yang ada hanyalah perasaan tenang yang muncul sesekali, lalu bertahan sedikit lebih lama setiap kali. Ketenangan yang tidak membuatnya ingin berteriak, tetapi membuatnya ingin diam. Ia merasakannya saat duduk sendiri, saat membaca, atau saat mendengar lantunan doa yang asing namun menyentuh. Ethan tahu ia belum sampai pada jawaban. Ia juga tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, ia tidak merasa sepenuhnya tersesat. Di tengah pencarian yang sunyi ini, ia mulai memahami bahwa iman mungkin bukan tentang mempertahankan apa yang lama, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada apa yang sedang tumbuh. Dan di dalam keheningan itulah, tanpa disadari siapapun, Ethan mulai melangkah mendekati pilihan terbesar dalam hidupnya. Dan di dalam keheningan itulah, tanpa disadari siapapun, Ethan mulai melangkah mendekati pilihan terbesar dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang tidak datang dengan suara keras, tetapi dengan kejujuran yang tak lagi bisa ia abaikan. Waktu tidak berhenti untuk menunggunya siap. Hari-hari terus berjalan, kalender berganti halaman,
dan hidup menuntut keputusan-keputusan kecil seperti biasa. Namun di balik semua itu, Ethan tahu bahwa pencarian yang ia jalani tidak akan berhenti hanya dengan membaca dan mengamati. Ada titik di mana kejujuran pada diri sendiri menuntut keberanian untuk melangkah lebih jauh, dan titik itu semakin dekat. Ethan mulai berdamai dengan masa lalunya, bukan dengan cara melupakannya, tetapi dengan menerimanya apa adanya. Ia mengenang masa kecilnya di rumah yang penuh doa, Natal yang hangat, dan ayah yang mengajarkannya tentang kebaikan dengan keteladanan. Semua itu tidak terasa salah. Tidak ada satupun yang ingin ia hapus. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menolak warisan keluarganya, melainkan memahaminya secara lebih dalam. Di suatu malam yang tenang, Ethan duduk sendirian di ruang tamu apartemennya. Lampu hanya menyala satu, cukup untuk menerangi wajahnya yang tampak lebih kurus dari sebelumnya. Di hadapannya, tergeletak ponsel yang menyimpan pesan suara ayahnya, pesan yang telah mengubah segalanya. Ia memutarnya sekali lagi, bukan untuk mencari jawaban baru, tetapi untuk menguatkan yang sudah ia pahami. Dalam keheningan itu, Ethan seolah berbicara dengan bayangan ayahnya, bukan percakapan yang terdengar, melainkan dialog batin yang jujur dan panjang. Ia bertanya apakah langkah ini akan mengecewakan ayahnya, lalu segera menyadari betapa ironisnya pertanyaan itu. Ayahnya tidak pernah memintanya mengikuti. Ayahnya hanya meminta keberanian untuk mencari. Dan kini, Ethan tahu bahwa keberanian itu sedang diuji. Ia mengingat satu kalimat ayahnya yang terus bergema, bahwa iman bukanlah sesuatu yang diwariskan begitu saja. Kalimat itu dulu terasa asing, kini terasa terang. Ethan mulai memahami bahwa menemukan iman bukan berarti mengkhianati masa lalu, melainkan menghormatinya dengan kejujuran. Ia tidak sedang meninggalkan keluarganya, ia sedang melanjutkan perjalanan yang telah dimulai ayahnya, dengan caranya sendiri. Keputusan itu tidak diambil dalam satu ledakan emosi. Ia datang dengan ketenangan yang mantap, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan setelah lama tersesat. Ethan menghubungi seseorang yang ia kenal dari masjid, bukan untuk berdiskusi panjang, hanya untuk bertanya dengan sederhana. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Semua berlangsung pelan, manusiawi, dan penuh penghormatan. Hari itu tiba tanpa tanda khusus. Tidak ada hujan, tidak ada cahaya aneh di langit. Ethan datang ke masjid yang selama ini ia kunjungi diam-diam. Ruangannya bersih dan sunyi, hanya ada beberapa orang yang berlalu lalang. Ia duduk berhadapan dengan seorang pria yang membimbingnya dengan suara lembut. Tidak ada kerumunan, tidak ada kamera, tidak ada sorak-sorai. Ketika kalimat syahadat itu diucapkan, suara Ethan sedikit bergetar, bukan karena ragu, tetapi karena kesadaran penuh akan maknanya. Setiap kata terasa berat dan sekaligus membebaskan. Ia tidak merasakan euforia berlebihan, tetapi ada kelegaan yang dalam, seperti meletakkan beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Untuk pertama kalinya, ia merasa sepenuhnya hadir dalam satu keputusan hidupnya. Setelah semuanya selesai, Ethan duduk sejenak, menundukkan kepala. Ia tidak merasa berubah menjadi orang lain. Ia masih Ethan, dengan ingatan, luka, dan masa lalunya. Namun ada sesuatu yang kini tersusun rapi di dalam dirinya, sebuah poros baru yang memberi arah. Ia teringat ayahnya, dan kali ini bukan dengan kesedihan yang menusuk, melainkan dengan rasa terima kasih yang tenang. Keluar dari masjid, matahari siang menyinari jalanan. Orang-orang berjalan seperti biasa, kendaraan berlalu lalang, dan kota kembali pada kesibukannya. Tidak ada yang tahu bahwa di hari itu, hidup Ethan telah berubah arah. Ia tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Ia tahu apa yang telah ia pilih, dan mengapa ia memilihnya. Di balkon apartemennya malam itu, Ethan kembali berdiri memandangi kota. Tidak ada kembang api, tidak ada hitung mundur,
hanya lampu-lampu kota yang setia menyala. Ia tersenyum kecil, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena ia tahu kemana ia melangkah. Tahun baru hanyalah penanda waktu, tetapi keberanian untuk memilih kebenaran, itulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya.